kami semua dan keluarga kami masing-masing, dan semua alat-alat internet yang kami gunakan. Darah Yesus hancurkan, darah Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus, oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian, kami sudah mengalahkan iblis yang menghalang-halangi pelaksanaan rencana Allah dalam Zoom Grace Ministry ini, khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga firman-Mu yang dari Dewan Musyawarah Tuhan, yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan melaksanakan kehendak-Mu pada kami dan berhasil dalam apa yang Bapa suruhkan kepadanya, sehingga kami semua lebih menyenangkan hati-Mu Tuhan hari ini daripada hari-hari sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup, yang datang dari Dewan Musyawarah Tuhan, yang Tuhan perlihatkan saat kami memohon kepadamu dalam nama Yesus. Kami mohon dan bersyukur dan menerima firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan. Kita mengucap syukur. Ada penglihatan tulisan YER 5.2.23/26, yaitu Yeremia 25 ayat 23 sampai 26 yang Tuhan berikan saat kami berdoa syafaat memohon firman Tuhan dari Dewan Musyawarah Tuhan yang melaksanakan kehendak-Nya pada kita malam ini, yang kita akan perhatikan bersama-sama, sehingga damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan kita terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, karena kita memperhatikan firman Tuhan ini. Lebih daripada kita memperhatikan penjelasannya, karena firman Tuhan lebih berkuasa daripada penjelasannya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya seperti penangkap burung. Mereka memasang perangkapnya. Amin. Kita terus memperhatikan firman Tuhan ini sambil saya menyanyi. Ku puji firman-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung firman-Mu, Bapa Yesus. Ku puji firman-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung firman-Mu, Bapa Yesus. Ku renungkan firman-Mu, Bapa Yesus. Ku tanam dan ku siram firman-Mu, Bapa Yesus. Amin. Haleluya. Kita sudah berbahagia, damai sejahtera, karena memperhatikan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Namun saya ingin kita mengingat sebuah kesaksian daripada Bapak Pendeta Philips Jayabalan ketika beliau berkunjung dalam persekutuan doa Gema Golgota di perumahan PT Gudang Garam, yang mana persekutuan doa Gema Golgota ini sudah tutup sejak COVID-19, dan setelah COVID selesai tidak dibuka kembali. Tetapi saya ingat pada waktu persekutuan doa itu, Pendeta Philips Jayabalan menyuruh saya berdiri di belakang, dan dia menyampaikan
nubuatan Tuhan bahwa saya tidak akan terus bekerja di gudang garam. Setelah anak-anak saya besar, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari satu pulau ke pulau lainnya di Indonesia. Ya, saat dia menyampaikan itu, saya tidak mengerti. Tetapi waktu kami makan malam di restoran Golden, baru dia bilang, kenapa saya suruh kamu berdiri tadi? Karena saya melihat kamu pegang pedang berapi dari satu pulau ke pulau lain dalam miniatur pulau ke Indonesia untuk preach the gospel. Artinya dia melihat saya menyampaikan firman Tuhan itu dalam dunia roh, memegang pedang roh. Sejak saat itu saya lebih mengerti lagi bahwa firman Tuhan bukan untuk dikutip saja, baik lisan ataupun tulisan, tapi harus memegang pedang roh sambil mengucapkannya. Kalau tidak, kita tidak bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Hawa tidak lupa akan firman Tuhan. Ketika Bapa mengatakan semua buah dari pohon di taman ini kamu boleh makan, tapi buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu kamu tidak boleh makan. Hawa tidak pernah melupakan hal itu. Hawa bisa mengutip dengan tepat, tetapi Hawa tidak memegang pedang roh saat dia mengucapkannya kepada iblis, sehingga iblis membantah apa yang Hawa katakan. Yang kutip seperti yang Tuhan katakan, tapi tanpa memegang pedang roh, sehingga iblis membantahnya dan dia lebih percaya bantahan iblis bahwa engkau tidak akan mati kalau makan buah itu. Sehingga Hawa berpikir, wah, berarti buah ini tidak beracun, kalau saya makan saya tidak mati, saya bisa sama dengan Allah. Demikianlah Hawa tertipu oleh iblis. Dia sudah ingat akan firman Tuhan, tapi dia tidak pegang pedang roh, sehingga dia tidak bisa kalahkan tipu muslihat iblis. Berbeda dengan Tuhan Yesus di padang gurun, saat Tuhan Yesus menghadapi iblis yang menyuruh dia buktikan bahwa engkau adalah anak Allah dengan mengubah batu-batu ini menjadi roti sehingga bisa jadi makanan. Tapi Tuhan Yesus tidak hanya mengutip firman Tuhan. Tuhan Yesus memegang pedang roh sambil berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Demikian juga iblis juga bisa mengutip firman Tuhan, tapi iblis tidak bisa memegang pedang roh, karena firman Tuhan pedang roh itu adalah kudus. Sehingga walaupun iblis tahu kata-katanya, tapi dia tidak bisa memegang pedang roh. Kita inilah yang bisa pedang roh, karena pegang pedang roh, karena kita sudah dikuduskan dalam kebenaran. Kita adalah bangsa yang kudus, bisa memakai selengkap senjata Allah, termasuk pedang roh saat kita mendengar firman Tuhan. Bukan saja hamba Tuhan yang menyampaikan firman yang pegang pedang roh, kita semua yang mendengar juga sama-sama memegang pedang roh. Bahkan saat Ibu Ong Ling Ling mendoakan kita satu persatu, kalau kita juga memuji menyembah Tuhan, maka kita juga sedang pegang pedang roh. Aliran-aliran air hidup sedang mengalir dari dalam hati kita saat Ibu Ong Ling Ling mendoakan kita satu persatu, maupun saat kita mempelajari firman Tuhan ini. Dan juga Tuhan mau supaya oleh darah anak domba Allah dan perkataan kesaksian kita mengalahkan iblis yang menghalang-halangi pelaksanaan rencana Allah. Maka juga ada kesaksian darah anak domba Allah yang Tuhan perlihatkan juga kepada kita, pada Ibu Ong Ling Ling saat Jum yang lalu, di mana saat Bapak Pendeta Wilson sedang berbaring berminggu-minggu tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, bahkan hampir kehilangan nyawanya, tapi Tuhan memperpanjang waktu hidupnya setelah ada penglihatan darah anak domba Allah yang Ibu Ong Ling Ling lihat dari salib. Ketika Yesus sedang tersalib, diperlihatkan rekonstruksinya. Darah itu mengalir dari atas kepalanya sampai ke kakinya, lalu menetes ke kepala Pendeta Wilson, sehingga dia masih hidup sampai saat
ini. Darah yang sama itu bersama kesaksian kita mengalahkan iblis yang mau mencuri firman Tuhan ini daripada kita. Iblis sebenarnya tidak bisa mencuri firman karena firman itu kudus. Dia hanya mencuri ingatan-ingatan kita supaya kita lupa akan firman itu. Karena firman itu kudus. Dia tidak bisa mengambil firman, tapi dia membuat kita lupa akan firman itu. Sehingga ketika ditanya tadi ayat firmannya apa? Oh, sudah lupa. Tapi pendetanya kok lucu sekali khotbahnya. Yang diingat hanya penjelasan lucu-lucuan. Karena iblis sudah mencuri ingatan akan firman itu. Tapi saat ini tidak ada lagi iblis yang bisa mencuri ingatan itu daripada kita. Karena oleh darah anak domba Allah dan perkataan kesaksian, kita mengalahkan dia saat ini. Di mana Tuhan mau supaya kita mengasihi bangsa yang hatinya selalu melawan dan memberontak. Bangsa Israel waktu itu, ya Abi Yeremia meratapi akan bangsa Israel. Sehingga ada kitab ratapan. Dari semua kitab yang ada di Alkitab, hanya satu kitab ratapan Nabi Yeremia. Karena dia meratapi bangsa yang suka melawan dan memberontak ini. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Inilah yang diratapi oleh Nabi Yeremia. Kenapa selalu melawan dan memberontak, menyimpang dan menghilang? Dan saat saya membaca tentang nasib bangsa Israel ini, saya juga ingat bangsa kita, bangsa Indonesia, yang juga sama-sama memberontak, yang juga mengutuki bangsa Israel, dan juga telah menyimpang dan menghilang. Tetapi Tuhan justru mengasihi yang terhilang sesuai firman-Nya, di mana saat saya membaca kata mereka hilang, Tuhan memberikan hikmat firman Matius 18 ayat 12 sampai 14 bahwa sesungguhnya Bapa di surga mengendaki yang terhilang bisa ditemukan sesuai firman-Nya. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seorang diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya yang atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi bagaimanapun juga mereka yang sudah hilang karena selalu melawan, selalu memberontak sehingga menyimpang, Bapa masih menginginkan supaya mereka ditemukan. Sehingga melalui Zoom Grace Ministry ini, melalui pelayanan-pelayanan online di mana saja, maupun on-site, Bapak sedang bekerja mencari domba-domba yang hilang. Karena dia tidak ingin satu pun di antaranya binasa. Maka pada hari ini juga dia mengingatkan kita akan firman ini, bahwa kita harus bekerja sama dengan dia, meninggalkan kandangnya, meninggalkan domba-domba yang setia dalam kemuliaan. Di pegunungan itu dalam kemuliaan, dalam hadirat Tuhan. Ditinggalkan, bukannya ditinggalkan acuh tak acuh masa bodoh, tapi ditinggalkan untuk mencari domba yang hilang, yang selalu melawan, selalu memberontak supaya bisa ditemukan. Dan apa yang terjadi ketika dia menemukan domba yang hilang, yang tersesat ini, malah sukacitanya dan malaikat-malaikat di sorga lebih bersukacita atas domba yang hilang ditemukan daripada sukacita atas domba-domba yang tidak tersesat. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, kita membuat dia bersukacita saat domba-domba yang sesat ditemukan. Domba-domba yang suka melawan dan memberontak, yang menyimpang ini juga bisa ditemukan. Kita bersyukur walaupun John Grace Ministry ini dimusuhi oleh orang-orang yang memakai kuasa-kuasa kegelapan untuk menghentikan John Grace Ministry ini.
Tuhan sudah membela hambanya Ibu Ong Leng dan Pendeta Wilson, kita semua terlepas dari maut sehingga kita bisa melakukan Zoom saat ini. Tapi Tuhan tidak mau saja kita berkemenangan. Tuhan mau juga domba-domba yang memakai kuasa-kuasa kegelapan untuk menyerang kita ini juga ditemukan. Seperti Bapak Eko Hidayat sudah ditangkap Tuhan bertobat. Dia adalah mantan dukun juga yang suka mencomot roh orang, termasuk roh hamba Tuhan yang mau dicomot tapi tidak berhasil karena ada perlindungan kuasa darah Yesus, sehingga Eko Hidayat mantan dukun ini juga bisa bertobat. Dan kita doakan dukun-dukun yang menyerang Zoom Grace Ministry ini juga bisa bertobat, sehingga sukacita Tuhan Yesus dan malaikat-malaikat di surga lebih bersukacita atas dukun-dukun yang bertobat ini daripada Tuhan bersukacita atas kita semua yang tidak sesat, yang tidak setia. Demikian juga tadi saat kami berdoa di tempat Pak Antoni, Tuhan memberikan penglihatan kepada Pak Antoni tulisan YER 20 ayat 2. Lalu Pasur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Jadi orang-orang yang menentang pekerjaan Tuhan dalam Zoom Grace Ministry ini, para dukun ini memiliki hati seperti Pasur yang memukul Nabi Yeremia, yang memasungkan Nabi Yeremia. Mereka mau menghentikan kita seperti menghentikan Nabi Yeremia agar tidak bisa melakukan pelayanan kenabian, nubuatan lagi, karena roh Pasur ini, roh yang ada pada Pasur ini juga yang telah menyerang Ibu Ong Leng Leng, menyerang Pendeta Wilson, tapi kita masih hidup sampai sekarang karena Tuhanlah yang mengalahkan mereka dengan darahnya dan perkataan kesaksian kita. Jadi kita bersyukur, kita terus berdoa mereka yang seperti Pasur ini, yang menentang pekerjaan roh dalam nabi-nabi, nabiat Tuhan di akhir zaman ini, agar mereka juga bisa bertobat. Seharusnya mereka berkata seperti yang diinginkan Tuhan, yaitu baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Jadi Tuhan menjamin kita tiap minggu tetap panen. Tetapi mereka ini menentang Tuhan yang memberikan jaminan panen tiap minggu. Tuhan sudah mau kita memanen apa yang kita tabur. Karena apa yang kita tabur seperti kesaksian Ibu Ong Leng Leng, walaupun uang recehan dalam celengan ya, Ibu Ong Leng Leng sudah menabur dan sudah panen. Hingga hari ini Ibu Ong Leng Leng tetap panen karena sudah menabur pada tahun-tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu. Tahun 83 sampai sekarang pun Ibu Ong Leng Leng tetap memanen tiap-tiap minggu karena Tuhan yang menjamin bagi kita semua minggu-minggu yang tetap untuk panen. Tapi orang-orang yang menentang Tuhan ini, yang menentang hambanya Ibu Ong Leng Leng, tidak berkata dalam hati mereka, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita. Ya, kesalahan mereka inilah yang menghalangi semuanya dan dosa-dosa menghambat yang baik daripada mereka. Saya juga bersyukur dalam melayani pasien-pasien saya, Tuhan selalu menunjukkan kesalahan-kesalahan dan dosa yang menghambat para pasien sembuh, sehingga saya bisa menjelaskan kepada mereka karena Roh Kudus saja yang memberi petunjuk kepada hamba Tuhan yang mempunyai karunia roh penglihatan untuk saya sampaikan kesalahan apa saja yang ada pada pasien ya. Jadi saya ini seperti Harun, hamba Tuhan yang punya karunia roh seperti Musa. Musa mendapat pesan Tuhan lalu disampaikan kepada Harun. Harun menyampaikan kepada Fir'aun dan orang Israel ya. Jadi ibu rohani saya ini yang sudah meninggal mendapat pesan Tuhan lalu sampaikan kepada saya sampaikan kepada pasien saya, lalu mereka mengerti
bahwa inilah yang menghalangi sembuh, sehingga mereka mau mentaati walaupun mereka bukan orang Kristen, tapi mau mentaati. Ini satu kesaksian seorang pasien yang saya layani, bolak-balik berobat, bolak-balik minta surat keterangan dokter istirahat. Sepertinya sakitnya bagian paru-paru sampai kurus kering, sehingga sungkan mau mengundurkan diri karena malu bolak-balik minta surat keterangan dokter untuk tidak masuk kerja. Lah saya sebagai seorang dokter juga tidak ingin dia berhenti agar dia bisa bekerja dan mendapat penghasilan, karena suaminya hanya seorang tukang yang hasilnya tidak banyak. Lalu saya menegur dia, lebih baik jangan berhenti. Selama kamu sakit tetap ditanggung oleh perusahaan. Tapi kamu harus tahu apa yang menghalangi kamu sembuh, karena Tuhan memberi petunjuk lewat hamba Tuhan bahwa dia kecewa sakit hati kepada suaminya. Dan ada benda-benda yang ada kuasa kegelapan yang ditanam di dalam tanah di rumahnya. Sehingga saya konfirmasi kepadanya. Seperti Harun, saya sampaikan pesan Tuhan bahwa kamu harus mengampuni suamimu. Suamimu salah apa toh? Oh, suami saya itu kalau dapat hasil dari tempat pekerjaan itu dia tidak memberikan pada saya, disimpan yang lebih banyak, tapi yang diberi padanya hanya sedikit sekali sehingga tidak cukup untuk belanjaan di dapur dan untuk biaya anak-anak sekolah, sehingga dia kecewa sakit hati kenapa tidak ada uang yang dari suaminya untuk memenuhi kebutuhan di dapur, ya. Dia tidak bisa mengampuni suaminya, sehingga saya mengarahkan lebih baik mengampuni suaminya daripada kamu tidak bisa sembuh. Karena Gusti Allah melalui Isa Al-Masih akan mengampuni kamu kalau kamu mengampuni suamimu, dan juga kamu tidak usah kecewa sakit hati. Tapi karena dia ingin sembuh, maka dia memang benar-benar mau mengampuni. Dan akhirnya juga saya sampaikan, apa di dalam tanah rumah ini pernah dipendam sesuatu dari dukun-dukun? Oh pernah, waktu mau membangun rumah itu dipendam telur sama takir-takir. Nah karena takut pada Tuhan, karena ingin sembuh, digali bekas-bekas tanam telur dan takir itu, dan ketemu telurnya masih utuh, tidak pecah, di dalamnya udah kering, dan diserahkan pada saya bilang oke, saya akan ruqyah secara Kristen ya. Nah setelah itu mereka berdamai, saya pulang, dan sudah lama tidak ada kabar, tiba-tiba ada laporan, dok saya kok kumat lagi sakitnya. Ya saya juga kepikiran, Tuhan sudah sembuhkan kok, kenapa kumat lagi? Nah, untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya, saya juga menelpon Ibu rohani saya di Surabaya, menyampaikan orang ini kumat lagi. Tapi hamba Tuhan ini justru mendapat petunjuk yang sama, bahwa dia masih kecewa sakit hati pada suaminya, dan masih ada benda yang ditanam di tanah yang tertinggal, yang belum disingkirkan. Oleh sebab itu, seperti Harun pun juga saya sampaikan petunjuk Tuhan ini, dan dia akui, ya dia kecewa pada suaminya karena suaminya masih mengulangi apa yang dilakukan, tidak mau memberikan uang hasil kerja. Lalu saya sampaikan, apakah masih ada benda yang dipendam di tanah yang dari dukun yang belum diserahkan pada saya? Oh sudah semua Pak Dokter, saya sudah serahkan. Lalu saya katakan, kalau kamu lupa, Tuhan tidak ikut lupa. Tapi kalau Tuhan kasih ingat kamu, kamu tidak lupa lagi. Dan akhirnya dia ingat, mendadak ingat apa yang terjadi tanggal 9 bulan 9
tahun 1999. Menurut dukun ada bahaya karena ada angka 9 pada tahunnya, pada bulannya, tanggalnya. Jadi untuk menghindari bahaya itu, untuk menghindarinya tolak bala, makanya harus dipendam pring atau bambu di tanah, bukan untuk tanam, dipendam saja. Dan dia menuruti apa kata dukun itu, sehingga semenjak benda itu dipendam, tidak pernah kelihatan ada roh jahat apa saja yang datang, tetapi roh jahat itu bisa memantau. Kalau ada kecewa, sakit hati lagi pada istrinya, bisa masuk celah itu dan membuat kumat sakitnya. Oleh sebab itu saya bilang, kalau begitu diambil lagi benda yang dipendam itu tanggal 9 bulan 9 tahun 99, bawa ke sini, nanti saya rukiah secara Kristen. Ya, akhirnya dibawa dan sudah didoakan supaya jangan mengganggu lagi istrinya, dan sampai sekarang saya belum dapat kabar, mungkin sudah pensiun. Tapi inilah satu bukti bahwa kesalahan dan dosa bisa menghalangi pasien-pasien saya sembuh. Dan ini saya juga terapkan juga saat melayani pasien-pasien yang hamba Tuhan. Dan luar biasa. Ternyata hamba Tuhan juga, pendeta juga. Ketika saya sampaikan kepada ibu rohani saya, ini ibu pendeta saya sedang sakit, tolong doakan. Kok Tuhan perlihatkan ada kecewa, sakit hati, tidak mau mengampuni. Tapi begitu saya sampaikan, tidak konfirmasi dia kecewa, sakit hati sama siapa. Tapi kalau pasien saya mau terus terang sakit hati sama suaminya. Tapi pendeta tidak mau akui sakit hati sama siapa. Saya bilang pokoknya Tuhan suruh ampuni. Siapapun, entah suami, jemaat, harus mengampuni supaya Tuhan sembuhkan. Dan ternyata setelah mau mengampuni, Tuhan sembuhkan. Tapi kalau ada yang bandel, tidak mau mengampuni, ya tetap sakit. Diperpanjang sakitnya oleh Tuhan sampai mau mengampuni, baru bisa disembuhkan. Orang yang tidak seiman saja mau mengampuni. Kok pasien saya yang pendeta menunda-nunda mengampuni dan tidak mau jelaskan sakit hati pada siapa. Tapi saya bilang harus mengampuni siapapun. 70 kali 7 kali. Bukan hanya 7 kali saja seperti yang dibatasi oleh Simon Petrus. Apakah sampai 7 kali saja? Lalu Tuhan Yesus bilang, bukan 7 kali Petrus, 70 kali 7 kali. Jadi saat ini kita yang bolak-balik ditegur Tuhan melalui Bung Lengling, mengasihi, mengampuni, memberkati, jangan tunda-tunda. Mengasihi, mengampuni, memberkati, karena itulah yang akan menghalangi proses kesembuhan yang Tuhan sudah janjikan, menghalangi panen-panen tiap minggu, ya. Tuhan sudah menyediakan panen tiap minggu. Tapi kalau kita kecewa, sakit hati, tidak mau mengasihi, mengampuni, memberkati orang-orang yang berbuat jahat itu, maka Tuhan juga tertunda menyembuhkan dan memulihkan kita. Dan mengapa orang-orang ini masih sulit untuk mengampuni? Ya, selalu kita doakan dalam nama Yesus, kami ikat roh kecewa, dendam, sakit hati, dongkol, jengkel, tersinggung, marah, benci, tidak mau mengampuni. Kami cabut sampai ke akar-akarnya. Kami putuskan, lepaskan, buang, ya, baru bisa mengasihi, mengampuni. Tapi mengapa orang masih bisa melakukan apa yang tidak pantas, dalam hal tidak mau mengampuni dan lain-lain? Ternyata sesuai hikmat Tuhan yang Tuhan berikan, tertulis dalam Roma 1 ayat 28. Apa yang menyebabkan orang tidak mau mengampuni, tidak mau melakukan apa yang pantas, yang sesuai firman Tuhan, adalah pikiran-pikiran yang terkutuk. Kenapa orang-orang ini dikuasai oleh pikiran-pikiran yang terkutuk? Karena Allah yang menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Kok Allah tega ya? Kok tidak serahkan mereka kepada pikiran Kristus, pikiran-pikiran yang terberkati? Kok serahkan pada pikiran yang terkutuk?
Alasannya adalah karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Jadi saat kita mengakui Allah dalam memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Allah tidak menyerahkan kita kepada pikiran-pikiran negatif, kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Allah serahkan kita kepada pikiran-pikirannya, pikiran-pikiran Kristus. Apa yang dipikirkan Allah, itu yang kita pikirkan saat kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mengakui Dia bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencananya yang gagal. Pada saat Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus tidak menyuruh Marta mengakui Allah sebagai gembala yang baik. Tuhan Yesus tidak menyuruh Marta mengakui Tuhan Yesus adalah terang dunia atau pokok anggur yang benar. Tapi Tuhan Yesus mau Marta mengakui bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Percaya ke engkau akan hal itu. Tuhan mau Marta mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan tidak mau Marta hanya mengetahui saja bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan mau Marta percaya bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan Marta percaya hal itu, tapi dengan pikirannya yang lain. Bahwa Lazarus akan bangkit pada hari pengangkatan gereja Tuhan atau pada akhir zaman. Tapi maksud Tuhan Yesus bukan dibangkitkan pada akhir zaman, pada hari pengangkatan gereja Tuhan. Hari itu juga Tuhan Yesus mau bangkitkan Lazarus, walaupun sudah 4 hari dikubur. Maka Tuhan Yesus butuh pengakuan Marta, percaya ke engkau bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Dan akhirnya Marta sudah percaya. Tetapi saat Tuhan Yesus suruh buka kubur itu, lupa supaya batu itu disingkirkan dari pintu kubur, Marta masih ragu lagi. Tadinya sudah percaya Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tapi ketika Tuhan suruh buka, batu itu disingkirkan dari pintu kubur, Marta ragu lagi. Sehingga Tuhan Yesus ingatkan, bukankah sudah kukatakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kadangkala kita sudah awal-awalnya percaya, tapi saat Tuhan mau buka pintu mujizat, kita menjadi ragu lagi. Maka iman kita harus tetap seperti iman Marta dan Maria. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, sehingga bisa melihat kemuliaan Allah. Walaupun saudara laki-laki sudah 4 hari dikubur, sudah membusuk, bisa bangkit hidup kembali. Karena percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Demikian juga iman kita semua. Hari ini Tuhan mau tingkatkan. Jangan iman kita seperti orang-orang Israel yang percaya Allah akan mengumpulkan mereka kembali dari tempat-tempat pembuangan sehingga mereka sudah terkumpul kembali, sehingga waktu Yesus datang mereka tidak ada di pembuangan tapi sudah ada di tanah perjanjian. Tapi iman mereka biasa-biasa saja. Ketika Tuhan Yesus membandingkan iman orang Israel dengan iman perwira Kapernaum, tidak ada seorang pun dari orang Israel yang mempunyai iman seperti perwira Kapernaum. Inilah iman yang melebihi iman rata-rata orang Israel, yaitu percaya Tuhan Yesus katakan sepatah kata saja, maka hamba kesayangannya yang tidak bisa sembuh itu langsung sembuh. Inilah iman yang lebih besar daripada iman daripada orang-orang Israel. Kalau kita hanya punya iman seperti perwira Kapernaum, ini hanya bisa menyembuhkan orang sakit, keluarga yang sakit, hamba yang sakit, tetangga yang sakit, pasien-pasien saya yang sakit. Iman yang sebesar selevel iman perwira Kapernaum. Tapi kalau kita mau membangkitkan orang mati, iman kita harus ditingkatkan.
Jangan selevel iman perwira Kapernaum, tapi selevel iman Marta dan Maria yang percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan saya bersyukur di antara kita sudah ada yang memiliki iman membangkitkan orang mati walaupun belum sempat dikubur, ya. Kalau Lazarus sudah dikubur 4 hari. Ini Pak Antoni baru 30 menit mati suri. Tapi Ibu Mercy memiliki iman yang bisa menghidupkan kembali suaminya 30 menit oleh darah anak domba Allah. Darah Yesus yang diteriak-teriakan Ibu Mercy di ICCU, ya, di Rumah Sakit Islam Atmedika Palopo, ya, banyak suster-suster yang berjilbab dan ada orang-orang sakit jantung di sebelah kiri kanan Pak Antoni. Perlu ketenangan, tapi Ibu Mercy berteriak-teriak darah Yesus, agar Tuhan selamatkan nyawa suaminya pada 29 April 2024. Maka sampai sekarang Pak Antoni masih bisa hidup karena iman Bu Mercy sudah meningkat lebih daripada iman perwira Kapernaum. Selevel iman Marta dan Maria membangkitkan suami yang sudah mati 30 menit. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi pada saat ini kita semua menyelidiki iman kita seberapa saat ini. Kita minta Tuhan tambahkan iman kita, sebagaimana juga kalau orang kekurangan hikmat dinasehati oleh hambanya Yakobus, yaitu yang kekurangan hikmat harus meminta hikmat dari Tuhan. Kalau kekurangan iman, minta hikmat, meminta iman dari Tuhan sumber iman itu. Sehingga iman kita tidak hanya seperti iman orang Israel, tapi bisa iman seperti Marta dan Maria, seperti Ibu Mercy, bisa membangkitkan. Kalau suami kita mati, istri kita mati, atau keluarga kita mati, bisa dihidupkan lagi sebelum dikubur, diperpanjang umurnya, ya. Demikian juga ya Pak Pendeta Wilson, walaupun tidak sempat mati, tapi juga bisa diperpanjang umurnya karena iman kita semua sudah ditingkatkan. Iman Pak Wilson sudah ditingkatkan, iman Ibu Ong Ling Ling juga sudah ditingkatkan, dan kita semua, sehingga terbukti Pak Wilson sampai sekarang tidak kumat sakitnya dan terus diperpanjang umurnya sampai akhir perpanjangan waktu, bisa tetap sehat walafiat. Jadi kita mau terus memuji menyembah Tuhan, sehingga Tuhan tidak menyerahkan kita kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Dia serahkan kita kepada pikiran-pikirannya, pikiran yang berberkati. Sebagaimana Marta mengaku Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka dia diserahkan kepada pikiran yang positif, yakin bahwa Lazarus pasti bangkit walaupun sudah dikubur 4 hari, sehingga batu itu tetap dibuka dan Lazarus keluar. Seandainya Marta tidak mengizinkan batu itu dibuka, bagaimana Lazarus bisa keluar, ya? Yesus saja waktu bangkit dari antara orang mati, batu itu juga digulingkan, baru Yesus keluar dari kuburnya. Makanya Tuhan sudah menyerahkan Marta kepada pikiran Kristus, yakin bahwa Lazarus bisa dibangkitkan, maka dia setuju batu itu digulingkan supaya Lazarus bisa keluar. Ya, akhirnya Yesus juga mengalami kebangkitan juga seperti Lazarus setelah malaikat menggulingkan batu yang menutup pintu kuburnya. Hari ini juga Tuhan mau menggulingkan batu-batu yang menutup pintu-pintu penyelesaian masalah-masalah kita. Tuhan mau gulingkan dari pintu-pintu yang tertutup, supaya kita yang percaya Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, melihat kemuliaan Allah, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kesulitan apa saja mendapat pertolongan daripada Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa di dalam pelayanan saya ini selalu Tuhan memberikan penglihatan-penglihatan ayat firman, karena hamba Tuhan yang berdoa bersama saya juga selalu mendapat penglihatan tulisan ayat firman untuk setiap pokok doa yang saya doakan. Bahkan saya juga ingin mendoakan orang yang tidak meminta
didoakan, Tuhan juga kasih ayat firman. Seperti kemarin tanggal 7, saya sedang cuti untuk menyampaikan firman Tuhan dari Menara Doa Kota Kediri dalam Zoom hamba-hamba Tuhan. Pendeta Wilson juga ikut, ya, mulai jam 9 saat kami menuju ke Menara Doa Kota bersama Alexi, Bu Mercy dan Pak Antoni di perempatan Semampir itu, dekat jembatan Semampir itu, ya, ada orang tua lansia jual koran Jawa Pos. Saya tidak biasa beli koran Jawa Pos, tapi hari itu hati saya tergerak membeli koran Jawa Pos sambil mendoakan orang ini supaya darah Yesus mengalir padanya seperti mengalir pada kepala pendeta Wilson, supaya aliran air hidup bisa mengalir dalam hatinya, supaya dia juga bisa minum air hidup seperti perempuan Samaria. Lalu kami meninggalkan dia menuju ke Menara Doa Kota Kediri. Lalu pada saat kami berdoa syafaat tadi, setelah berdoa untuk mohon firman untuk Zoom Grace Ministry malam ini, saya juga berdoa untuk orang yang menjual koran itu. Saya ingin tahu Tuhan kasih penglihatan firman apa kalau saya doakan dia. Ternyata Tuhan kasih penglihatan tulisan ROM 14.28 dan 9. Luar biasa. Firman Tuhan untuk orang yang jual koran yang saya tidak ketemu lagi, tapi Tuhan peduli dia. Tuhan kasih ayat firman saat saya mendoakan dia. Karena hamba Tuhan yang bersama saya dapat penglihatan tulisan ini, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saya bersyukur juga dengan berdoa untuk dia, Tuhan beri firman ini dan kita bisa menerima firman ini juga. Padahal dia sendiri tidak tahu kapan saya bisa ketemu dia lagi. Tapi malam hari ini firman yang untuk bagian dia kita juga terima karena kita hidup saat ini untuk Tuhan. Nanti kita mati juga untuk Tuhan, sehingga kita juga ingin menggunakan waktu yang ada, semua yang ada pada kita ini untuk memuliakan Tuhan, khususnya hambanya Pendeta Wilson yang Tuhan perpanjangan waktunya, sehingga kami juga melampirkan doa untuk Pendeta Wilson tadi, karena kami ingin tahu Tuhan akan kasih firman apa kalau kami mendoakan Pendeta Wilson. Ternyata Tuhan kasih penglihatan untuk Pendeta Wilson. WHY 13.2.14-15 yang bunyinya demikian. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah binatang itu dibunuh. Ya, luar biasa. Mengapa Tuhan memberikan firman ini untuk Bapak Pendeta Wilson? Karena Tuhan mau beliau di masa perpanjangan waktu juga menyampaikan firman Tuhan ini. Karena di antara mereka yang mendengar firman Tuhan ini, ada yang tidak terangkat waktu pengangkatan gereja Tuhan. Tapi mereka akan mengingat firman yang disampaikan Pendeta Wilson ini. Maka mereka tidak akan menyembah patung binatang itu, sehingga mereka dibunuh. Walaupun mereka dibunuh, mereka akan dibangkitkan pada hari pengangkatan gereja Tuhan. Oleh sebab itu, kita bersyukur malam hari ini Pendeta Wilson diberikan firman ini untuk menyampaikan kepada semua orang, khususnya yang akan tidak terangkat pada waktu pengangkatan gereja Tuhan, agar mereka tidak menyembah patung itu.
sehingga mereka akan dibunuh, tapi mereka juga akan dibangkitkan pada hari pengangkatan gereja Tuhan. Nah, supaya kita jangan dibunuh waktu tidak mau menyembah binatang itu, sebaiknya kita ikut terangkat ke sorga waktu pengangkatan gereja Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri kita, maka dalam setiap akhir jum selalu saya berdoa supaya Tuhan sendirilah yang memberikan, oh haleluya, pesan-pesan singkat, penglihatan untuk kita terus membenahi diri kita, rumah tangga kita masing-masing, bisnis pekerjaan kita masing-masing, gereja masing-masing, agar selalu berada dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Sehingga semuanya terus berjalan dengan kasut dan jubah dari Tuhan. Berjalan tidak menoleh ke belakang, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terus berjalan cepat ke depan, naik wadah yang Tuhan sudah siapkan sehingga tidak ketinggalan kita. Kita akan terangkat ke sorga karena pelita kita penuh dengan minyak, buli-buli kita penuh dengan minyak. Jadi pada malam hari ini kita mau milih yang mana? Mau milih yang terangkat ke sorga sehingga kita tidak mengalami dipaksa untuk menyembah patung binatang itu, atau kita tidak terangkat tapi waktu disuruh menyembah patung itu kita tidak mau menyembah sehingga resikonya kita dibunuh. Kemungkinan besar banyak yang akan takut dibunuh sehingga akhirnya nekat menyembah binatang itu. Tapi kita berharap mereka yang akan ketinggalan jangan menyembah patung itu walaupun harus dibunuh. Demikian juga saat kami berdoa. Oh haleluya. Haleluya. Oh maaf. Saat kami berdoa untuk penjual koran itu bukan Roma 14, tapi itu untuk yang lainnya. Tapi untuk penjual koran itu justru Tuhan kasih firman dari Ibrani pasal 10 ayat 34 sampai 35. Memang kamu telah mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jadi Tuhan mau supaya penjual koran tadi itu mendapat firman ini, tapi dia tidak ada, tapi karena saya ingin mendoakannya, maka ada penglihatan untuk dia. IBR 10 ayat 34 sampai 35. Demikian juga mereka yang akan dibunuh karena tidak mau menyembah patung binatang itu, besar upah yang menantinya. Karena mereka yang dibunuh karena nama Yesus, mahkotanya akan lebih besar daripada mereka yang masuk surga tapi tidak dibunuh karena nama Yesus. Jadi Tuhan masih memberi kesempatan, beri mahkota kepada mereka yang ketinggalan, yang tidak terangkat ke surga waktu rapture, tapi tidak melepaskan kepercayaan mereka saat disuruh menyembah patung binatang itu. Mereka tidak mau menyembah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun Sadrak, Mesak, dan Abednego diluputkan, mereka akan dibunuh. Tapi mereka tidak kehilangan upah yang menanti, yaitu mahkota yang besar. Lebih besar daripada mereka yang tidak mengalami dibunuh karena nama Yesus. Jadi pada malam hari ini kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan ini, baiklah kita terus memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran supaya Allah menyerahkan kita kepada pikiran-pikiran yang terberkat, bukan kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga kita bisa melakukan apa yang pantas. Ya, jangan kita seperti Daud
yang walaupun sudah rajin memuji menyembah Tuhan, tapi suatu saat Daud tidak lagi mengakui Tuhan saat dia mengakui kecantikan Batseba, tetangganya yang sedang mandi. Sehingga Allah menyerahkan Daud kepada pikiran yang terkutuk, sehingga Daud telah melakukan apa yang tidak pantas kepada Batseba, sehingga Batseba juga bisa mengalami hamil di luar pernikahan dengan suaminya, dan Daud tidak bertobat, sehingga Allah menyerahkan Daud kepada pikiran yang terkutuk lagi, yaitu merekayasa kematian daripada suami Batseba di medan perang. Disuruh panglimanya menempatkan suami Batseba di barisan depan, padahal dia adalah spesialis bukan di barisan depan. Dengan target supaya dia terkena senjata musuh, dia mati, dia tidak bisa menggugat istrinya kalau ketahuan hamil dan bukan dengan dia. Inilah Daud yang sudah dikuasai oleh pikiran yang terkutuk. Tapi akhirnya Allah juga menyerahkan Daud kepada pikiran yang terberkati. Setelah ditegur Nabi Nathan, Daud mengakui kesalahannya. Dia mohon pengampunan dari Tuhan, sehingga Daud menjadi kesayangan Tuhan, sehingga bukan saja setelah sampai akhir hidupnya dia tetap disayang Tuhan, tapi sampai lahirnya Tuhan Yesus, Daud tetap dimuliakan Tuhan, sehingga Yesus disebut anak Daud, bukan anak Elia yang terangkat hidup-hidup ke sorga, bukan anak Abraham yang bapak orang beriman, ya, bukan anak Yosua yang membawa orang Israel masuk tanah Kanaan, tetapi disebut anak Daud, walaupun Daud sudah pernah berbuat salah. Tapi Daud di akhir hidupnya dia mengakui Tuhan, diserahkan dia kepada pikiran-pikiran yang dipikirkan Allah, sehingga dia juga mengakui tidak bisa membangun bait Allah itu. Dia merelakan anaknya Salomo yang membangun bait Allah itu. Demikian juga kita pada malam hari ini. Kalau kita sudah dikoreksi oleh Tuhan melalui hambanya Ibu Ong Ling Ling, yang mungkin hati kita belum melekat kepada Tuhan, belum bersyukur kepada Tuhan, masih kecewa, sakit hati, dongkol, jengkel, tersinggung, marah, kita mau mengampuni, ya, mengasihi, memberkati, terus menyembah Tuhan, supaya Allah menyerahkan kita pada pikiran-pikirannya, dan juga dia bisa menyampaikan pada Ibu Ong Ling Ling apa yang ingin dikatakan lagi bagi kita yang belum didoakan, akan didoakan lagi setelah pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga hasilnya saat Ibu Ong Ling Ling doakan nanti berbeda dari saat tadi kita belum mengasihi, mengampuni, memberkati, sehingga Tuhan tidak akan menasihati kita untuk mengasihi, mengampuni, memberkati. Dia hanya menyampaikan hal-hal yang lain yang perlu kita ketahui sesuai firman-Nya. Berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang kau tidak ketahui, yang tidak engkau pahami, hal-hal yang besar. Ya, baik langsung pada kita maupun lewat Ibu Ong Ling Ling nanti. Dan saat ini kita berkata-kata benar tentang Tuhan, seperti hambanya Ayub. Aku tahu ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Dan kita mau mendoakan orang-orang yang tidak berkata benar tentang Tuhan seperti Ayub, sehingga Tuhan pun memulihkan keadaan kita dan mengganti kerugian kita. Terima kasih Bapak Yesus Kristus. Kami tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu malam ini juga. Dan kami juga doakan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang dekat dan yang jauh, tetangga sekitar kami yang tidak berkata-kata benar tentang Dikau, seperti hamba-Mu Ayub, sehingga Bapa sangat murka kepada mereka dan berencana untuk melakukan aniaya kepada mereka dalam murka-Mu yang menyala-nyala. Ampuni mereka, berkati mereka, goncangkan organ tubuh jiwa mereka, gelisahkan hati mereka, datangkan duka cita yang membawa kepada pertobatan, sunat hati dan telinga mereka, agar tidak mengeraskan hati saat mendengarkan suara Roh Kudus-Mu, sehingga mereka terluput daripada murka-Mu oleh darah anak domba-Mu Yesus Kristus. Maka mendadak Bapa pulihkan keadaan-keadaan kami dan ganti kerugian-kerugian kami 2 kali lipat, seperti yang Bapa lakukan pada hamba-Mu Ayub.
setelah ia mendoakan sahabat-sahabatnya terluput daripada murka-Mu. Inilah keadaan-keadaan kami Bapak pulihkan. Yang sakit Bapak sembuhkan, khususnya Pak Antoni dan lain-lainnya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, dengan karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan ilahi. Dan yang mengalami kerugian-kerugian, Bapak ganti rugi 2 kali lipat. Bahkan semua yang dicuri oleh iblis pada kami maupun generasi-generasi sebelum kami, Bapak proses kembalikan 7 kali lipat dari semua yang telah dicuri. Sehingga kami juga bisa mengalami kelimpahan 7 tahun mulai saat ini dan menjadi saluran berkat dalam pekerjaanmu dalam Zoom Class Ministry maupun di tempat lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas pelayanan firman dan doa, atas pengurapan-Mu yang mengajar kami pada malam hari ini sehingga kami bahagia dan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Salam puji Tuhan, saya kembalikan pada Ibu Anglending. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu. Amin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Habernun yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua yang memberkati. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan melindungi Bapak Habernun dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan menyertai Pak Dr. Habernun. Amin, terima kasih Bu. Lanjut. Terima kasih. Saya undang Ibu Gembala Feben ini ada di tempat. Ibu Gembala Feben ini. Ya. Ya. Berdoa buat dia seperti biasa dan doa berkat, dan juga ada minta tolong doa Ibu Tan Pobing yang lagi sakit, dan juga ada gempa di Tarakan yang sudah 2 hari. Oh iya. Ya, kebetulan saudaranya Pobing ada di Tarakan, ya. Ada gempa saat ini. Itu, Ibu. Iya, iya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan satukan hati berdoa, mengundang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kuasanya melawat setiap kita dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya. Rapakana makarya rama sangkara masuri rama sikya rama. Oh ya rapakana nasikya rama sangkara makurya rama sikya rama sangkara makurya rama. Oh haleluya. Rapakana nasikya rama sangkara makurya rama. Tuhan, terima kasih yang maha besar Bapa kami di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami naikkan puji dan hormat syukur kami kepadamu. Setiap pribadi lepas pribadi kami berikan kuasa dan pengurapan dari kuasa otoritas sorga. Berdoa untuk, oh haleluya, Tarakan Tuhan yang sedang mengalami gempa. Di sana ada anak-anak Tuhan dan sekitarnya. Biarlah kuasa Tuhan melawat mereka, melindungi dan menjaga apapun yang terjadi di sana. Tuhan selamatkan dan segera dipulihkan kembali keadaan dan situasi yang menakutkan, yang menegangkan. Biarlah kuasa Tuhan, tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menjangkau. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kuasa-Mu hadir. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memberikan keamanan, ketenangan. Haleluya, supaya setiap anak-anak Tuhan tidak panik. Tuhan, tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Saat kami melibatkan Tuhan, maka Tuhan hadir dan Tuhan akan campur tangan dan turun tangan. Semuanya akan menjadi reda dan semua situasi kembali pulih. Tuhan, haleluya. Demikian juga kami berdoa untuk saudara kami. Oh Tuhan, Tan Pobing. Tuhan, Engkau jamah juga Tuhan. Segala apapun yang dialami. Sakit, penyakit, kelemahan. Tuhan, kami patahkan dan kami panggil nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan semua sakit, penyakit, tekanan-tekanan dalam kondisi kesehatannya. Supaya anakmu tanpa Pobing segera sembuh kembali oleh kuasa darah dan bilur Yesus. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Apabila kami menyimpan kepahitan, menyimpan, oh Tuhan, sesuatu kekecewaan, kemarahan, haleluya, ketidakpuasan, biarlah kami lepaskan semuanya, karena itu menghambat akan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Itu akan menjadi penghalang besar untuk kami mendapatkan anugerah dari kasih karunia Tuhan. Engkau tolong kami semuanya Tuhan.
yang kami mana sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang sudah Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu Bapak Dr. Ndun, Tuhan, haleluya. Tuhan telah berbicara dan membukakan rahasia firman-Mu, supaya jangan satupun mereka anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan malam hari ini, bukan untuk orang yang di luar, tetapi kami yang ada di dalam Zoom ini, firman-Mu buat kami, agar kami berubah kehidupan yang lama, pakaian yang lama, hati yang sudah, Tuhan, haleluya, terkontaminasi oleh hal-hal duniawi, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan sucikan hidup ini, agar kami boleh mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan belas kasihan Tuhan pada waktunya. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir, berkat kesembuhan, berkat ketenangan, berkat kekuatan, berkat, haleluya, ekonomi keluarga masing-masing. Berkati hamba-Mu Bapak Dr. Habel Ndun, Tuhan. Senantiasa Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tambah-tambahkan urapan dan hikmat-Mu kepada hamba-Mu. Berkati keluarganya, ibu dan juga anak cucu mantunya dalam penyertaan Tuhan. Baik tugas, Tuhan, haleluya, seorang, haleluya, dokter, Tuhan memberikan urapan dan kuasa. Setiap pasien yang datang bukan hanya diobati secara medis, Tuhan, tetapi mereka juga kejiwaannya dapatkan pelayanan-pelayanan rohani. Terima kasih Tuhan, sehingga hamba-Mu Bapak Dr. Habel Ndun ini menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak, untuk menolong sesama, untuk menolong anak-anak Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan, berkati apapun menjadi pergumulannya. Tuhan, pakai pelayanannya. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami bersyukur dengan adanya Tuhan percayakan co-host untuk memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kami ikut bersama-sama beribadah di dalam Zoom. Tuhan, Grace Ministry ini. Baik hamba-Mu David, Sylvia, Tuhan hamba-Mu Julius dan Eustasia. Tuhan, pakai mereka dengan ketekunan dan kesetiaan. Maka segala pengabdian mereka, Tuhan, perhitungkan semua, Tuhan, melawat keluarganya, melawat, Tuhan, rumah tangga, hidup nikah anak-anaknya, berkati dengan masa depannya, Tuhan, cita-cita dan pergumulannya. Kami berdoa biar mereka terus diberkati lewat pekerjaan dan usaha bisnisnya. Tuhan, masa depannya, sekolahnya, kuliahnya, Tuhan, apapun Tuhan, Engkau mau tolong, Tuhan, memberikan yang terbaik. Berkati orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan, pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah percayakan pelayanan Grace Ministry ini. Bukan secara kebetulan, memang ini adalah anugerah yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu Cik Lingling untuk melayani pekerjaan Tuhan. Baik di dalam onset, baik di dalam ibadah, Tuhan, haleluya, di luar kota sampai Surabaya dan sekitarnya. Akan ibadah Zoom Grace Ministry ini 1 minggu 3 kali, bahkan 4 kali tatap muka. Maka Tuhan memberikan ekstra kekuatan, kesehatan, perlindungan dari Tuhan. Sehingga kuasa-Mu mengcover semua pergumulan perjuangan dalam pelayanannya. Tuhan, sertai senantiasa Tuhan. Walaupun ada hal-hal yang tidak baik yang menyerang hamba-Mu. Kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat. Tuhan, segala iri hati dengki. Tuhan, yang membuat mereka terus berbuat kejahatan, yang menyerang hamba-Mu. Maka kami percaya kuasa Tuhan, haleluya, melindungi dan menjaganya, sehingga tidak bisa menyentuh hamba-Mu, tidak bisa mengganggu gugat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur berkati keluarganya, anak cucu mantunya, terus mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan hamba-Mu, supaya hamba-Mu tetap kuat dan sehat untuk melayani pekerjaan Tuhan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, semua berkati kebutuhan dan keperluannya, baik untuk, Tuhan, wadah untuk panti. Tuhan juga segera buka jalan. Tuhan, untuk baksos pun juga terus berjalan dengan baik. Tuhan, cukupkan lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan.
Berkati hambamu Bapak Wilson Bangkai, Ibu Grace Lumampau, Tuhan Bapak Stephen Moses, Tuhan Ibu Deborah, Ibu Dorcas, Ibu Ros, Tuhan kami serahkan Bapak, oh Tuhan Sabto Wibowo. Tuhan tolong pakai kami semuanya untuk menjadi alat Tuhan, untuk menyambung oh Tuhan, lidah Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapan Tuhan turun atas kami semuanya. Diberkati pelayanannya, diberkati keluarganya. Demikian juga anak-anak Tuhan yang ikut Zoom Tuhan dari luar negeri, luar pulau, maupun yang ada di luar kota, Surabaya dan sekitarnya. Tolong semuanya Tuhan. Engkau melawat Tuhan satu persatu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Tuhan kami bersyukur. Oh Tuhan, haleluya, kami melihat anakmu Lina dari Banjarmasin. Tuhan berangsur-angsur dia pulih kembali sehat. Juga ada yang lainnya juga akan membawa mereka sembuh, bawa mereka semakin dekat pada Tuhan dan setia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, oh yang kekurangan diberkati, Tuhan yang mengalami masalah, persoalan dalam rumah tangga, keluarga, suami istri, anak-anak, orang tua, Tuhan turun tangan, campur tangan untuk menolong, Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati, berkat anugerah kasih karuniamu menyertai kami semuanya. Tuhan izinkan kami menadahkan tangan. Tuhan turun tangan memberkati kami dengan berkat permanen surgawi buat kami semua. Yaitu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya. Melimpahi dengan segala berkat kemurahan, kebaikan Tuhan. Ketenangan, keamanan. Oh Tuhan, kenyamanan, kesehatan, kesembuhan, keselamatan dan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan turunkan atas kami lewat berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Haleluya malam hari ini dan sampai Maranatha. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ci Tuhan, Ci Ling. Terima kasih kepada Ibu Gembala Firman ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Amin. Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Ci Ya, Ling. amin. Sama-sama Tuhan berkati. Semangat terus. Puji Tuhan. Amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ada? Shalom. Saya Ya. Silakan Ibu Gembala Grace Lumampau. Puji Tuhan, saya melihat seekor burung Raja Wali yang begitu gagah menaungi Grace Ministry Zoom. Tuhan ingatkan, kita tidak bisa tinggalkan Tuhan dan libatkan saja firman dan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Apapun masalah yang kita alami, katakan Kristus ada di dalamku. Firman dan Roh Kudus ada di dalamku. Sehingga Tuhan sendiri yang berperang ganti kita melalui kedaulatannya yang berlembaga seperti burung Raja Wali. Sewaktu kita mendengarkan pesan Tuhan atau firman Tuhan, Roh Kudus berkata, akui Tuhan dalam laku hidup. Setiap pengkhotbah, setiap hambaku, maka aku akan bertindak menolong semua jiwa-jiwa yang aku percayakan. Dan siapkan diri untuk menjara jiwa yang masih tersesat, yang belum percaya Tuhan Yesus. Dan kita yakini bahwa tidak akan ada satu lutut dan tidak akan ada satu lidah yang kelak nanti tidak berlutut dan mengaku Yesus. Pada saat mana Tuhan menggoncang dunia ini, orang-orang akan takut pada Tuhan dan percaya sungguh. Tuhan mau kita beriman, andalkan Tuhan sepenuhnya dalam setiap apapun yang kita hadapi. Jiwa-jiwa yang belum
bertobat yang masih dipakai oleh roh jahat, yang masih merupakan dukun untuk menghancurkan hambanya Ibu Ong Ling Ling ataupun Grace Menteri Zoom. Tapi roh Tuhan berkata, jangan padamkan roh. Akui terus Roh Kudus ini dahsyat. Dan Roh Kudus bagaikan api yang harus kita kobarkan. Jangan ada yang tidak mengobarkan apinya. Karena hanya Roh Kudus yang mampu membuat kita menang dalam segala hal, tantangan dan cobaan yang kita alami. Selain itu, Tuhan minta supaya kita terus menjaga kekudusan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Bagi yang masih 50-50, Tuhan duniawi, layak Tuhan katakan nikmati saja realita Tuhan atau hadirat Tuhan. Nah, di hadirat Tuhan, di dalamnya ada kebenaran firman, ada kesucian, ada kekudusan, dan Allah kita benar ya dan amin yang berdaulat atas kita. Saya melihat satu persatu semua yang sudah didoakan maupun yang belum ditumpangi tangan oleh seorang berjubah putih. Tapi ada yang belum merasakan jamahan Tuhan. Tuhan katakan, bangkit dan kuatkan iman, teguhkan hatimu, terima jamahanku. Maka apapun yang menjadi pergumulanmu, aku sudah menolong kamu. Itu kata Tuhan. Dan saya diperlihatkan sementara orang-orang merayakan Natal, Tuhan minta supaya kita percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Perayaan tapi bukan secara lahiriah, tapi batinia kita yang mengundang Tuhan Yesus Kristus berdaulat. Maka akan terpancar satu mata air yang jernih dari kita, dari dalam keluar. Dan jangan izinkan yang negatif masuk ke dalam. Karena Tuhan sedang menjadikan kita alat kerajaan. Itu saja yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Grace Lumampau yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada kita semua yang sudah dijabarkan. Artinya, jangan padamkan Roh Kudus, tapi semakin terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, karena berjalan bersama Roh Kudus kita pasti berkemenangan. Ya, tapi kalau kita berjalan sendiri dengan kekuatan kita, kepanen kita bisa kalah. Kita bisa jatuh bangun. Di hari-hari ini, mari, semakin banyak tantangan rintangan, semakin banyak serangan-serangan ataupun orang yang tidak suka. Tapi kalau kita terus melekat sama Tuhan, kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, percayalah penyertaan, perlindungan, kafling Tuhan ada dalam hidup kita, dan berjalan bersama Roh Kudus kita akan maju-maju pantang mundur, dan kita maju dan berkemenangan. Dan Goliat-Goliatnya semua yang tumbang-tumbang dengan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Ibu Grace Lumampau atas semua yang sudah disampaikan dan juga dijabarkan artinya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih doanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Sama-sama Ibu Gembala, Tuhan berkati. Amin. Ya. Amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu juga yang dipercayakan penglihatan nubuatan ada? Kalau ada bisa disampaikan. Saya permisi, Ya, Ibu. ya silakan. Ya. Calvin Napoleon. Selamat malam, perkenalkan nama saya Calvin Napoleon dari Kediri. Izin bersaksi, saya diperlihatkan oleh Tuhan ketika berdoa bersama Bapak Habel pada tanggal 15 Oktober 2025. Saya diperlihatkan tentang sebuah ayat, yakni Yohanes Yohanes 12 ayat 23 yang berbunyi, tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ya. Ya. Dan
Nah, tulisan itu ketika berdoa bersama Bapak Habel itu tuh tulisannya itu berupa emas cahaya gitu terngiang-ngiang terus di kepala saya. Ya, Baik puji itu dulu Tuhan. ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semakin banyak memuji menyembah, supaya semakin banyak Tuhan percayakan dalam hidupnya Calvin. Ya, Tuhan mau pakai dan Tuhan akan berikan pertambahan yang lebih-lebih lagi kasih karunia-Nya kepada Anda ketika Anda memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati Calvin Napoleon dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Ada lagi Amin. yang Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Tuhan berkati. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada? Shalom Jelingling, Ya. Uping. Saya mau bersaksi sedikit ya. Ini tentang eh, diri saya sakit. Barusan ini kan saya didoakan sama Bu Feben ini. Nah, saya merasa tangan saya numpang kepala saya ini panas sekali. Saya minta pertolongan Tuhan. Hati saya tidak tenang dan juga saya sering sakit ya. Saya bilang Tuhan, waktu didoakan sama Bu Feben ini kepala saya ini panas sekali. Jadi saya minta ampun sama Tuhan supaya saya disembuhkan. Itu yang saya merasakan di hati saya. Itu saya hanya tidak bisa penglihatan ya, tapi saya dengar sama Tuhan Yesus bilang anakmu terus anakmu berdoa. Saya bilang ampun Tuhan, ampun Tuhan. Kepala saya ini panas sekali gini. Saya doa terus makanya saya didoakan sama Bu Feben ini, dengar dia doanya dari Tuhan Yesus yang menjamah. Jadi saya disembuhkan, pasti disembuhkan ini. Itu yang kesaksian saya luar biasa. Saya sungguh-sungguh iman saya percaya sama Tuhan Yesus. Saya doa selalu numpang kepala saya. Seperti hangat di kepala saya ini. Cilingling. Itu berkatnya Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya nanti ini. Juga saya dilihatkan cece saya waktu berdoa itu cece saya masih ragu ya. Dia kan sudah percaya sama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan tolong Tuhan kau jamah di Tarakan ini. Dia sudah hari Sabtu itu gempanya luar biasa. Dia sampai tak tidur sama sekali. Satu semalaman. Hingga sampai sekarang pun masih gempa. Dia takut. Saya bilang jangan takut. Saya bilang Tuhan, cece saya ini Suping ini takut hatinya. Tenang, tenang. Nanti Tuhan yang menolong dan bisa clear ya. Ini saya lihat ombaknya maupun apapun dia masih berapa? Masih seperti lihat airnya itu tidak bisa bertenang. Tapi saya bilang Tuhan tolong Tuhan kau jamah Tuhan. Ampuni Tuhan seluruh yang ditarakan. Ini ini Tuhan yang menjamah antara airnya itu makin surut makin menenangkan di tempat itu seperti pantai gitu. Saya ini bilang Tuhan tolong Tuhan ampuni ampuni saya itu yang lihatkan mata saya tajam ini merem itu saya lihat seperti ombak itu. Nah ini sepertinya Tuhan yang menolong.